Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang dokumen sumber yang merupakan bukti pencatatan akuntansi. Bukti transaksi yang menjadi sumber pencatatan akuntansi dibedakan menjadi dua, bukti transaksi intern dan yang kedua adalah bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi intern. Bukti transaksi intern merupakan bukti pencatatan yang dibuat oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dan tidak berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Contoh, memo, bukti kas masuk, bukti kas keluar. Bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi ekstern merupakan bukti pencatatan yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Pihak luar perusahaan contohnya adalah pembeli atau konsumen, supplier, investor, pihak bank, dan pihak pemerintah. Contoh bukti transaksi ekstern yaitu kwitansi, faktur, nota, cek. Bukti transaksi yang pertama yaitu kwitansi. Kwitansi merupakan bukti pembayaran yang dibuat oleh pihak yang menerima uang. Kwitansi ada dua bagian, yaitu bagian yang sebelah kanan diberikan kepada pihak yang membayar dan yang sebelah kiri atau disebut juga dengan subkwitansi ditinggal sebagai bukti bahwa perusahaan telah menerima sejumlah uang. Bukti transaksi yang kedua adalah nota. Nota atau nota kontan atau ada yang menyebutnya juga dengan nota penjualan merupakan bukti penjualan barang secara tunai. Nota biasanya dibuat rangkap dua, rangkapan asli untuk pembeli, tembusan atau kopian dipegang oleh perusahaan sebagai bukti bahwa perusahaan telah melakukan penjualan secara tunai. Di dalam nota itu terdapat rincian barang yang dibeli oleh pembeli beserta dengan jumlah kuantitasnya dan juga jumlah total yang harus dibayar oleh pembeli. Bukti transaksi yang ketiga adalah faktur. Faktur merupakan bukti transaksi penjualan atau pembelian secara kredit yang dibuat oleh pihak penjual dan diberikan kepada pihak pembeli. Di dalam faktur terdapat daftar rincian barang beserta jumlah barang dan jumlah harga serta total yang harus dibayar oleh pihak pembeli. Di dalam faktur juga terdapat syarat pembayaran yang telah disepakati antara pihak penjual dan pihak pembeli. Contoh syarat pembayarannya biasanya N/30, 2/10 N/30, EOM, 2/10 EOM, dan lainnya. Bukti transaksi yang keempat adalah cek. Cek merupakan suatu surat atau dokumen yang isinya berupa perintah tanpa syarat dari nasabah kepada pihak bank untuk membayarkan sejumlah uang yang nominalnya sudah tertulis pada surat tersebut kepada orang yang tertulis ataupun pembawa cek tersebut. Jadi, yang bisa mencairkan cek tersebut adalah orang yang namanya tertulis di dalam cek tersebut atau orang yang membawa cek tersebut. Bukti transaksi yang kelima yaitu nota debit. Nota debit adalah nota yang berisikan bahwa perkiraan langganan didebit karena pengembalian barang yang dibeli. Pengembalian barang yang dibeli ini disebabkan oleh barang tersebut tidak sesuai pesanan atau rusak.
Bukti transaksi yang ketujuh adalah memo. Memo merupakan bukti yang dibuat oleh perusahaan dan ditujukan pada bagian perusahaan tersebut. Memo biasanya dibuat oleh atasan atau pimpinan, ditujukan kepada bawahannya, atau bisa juga dibuat oleh bagian dari suatu perusahaan, ditujukan kepada bagian lain perusahaan. Contoh memo yang dimiliki oleh UD Buana. Memo tersebut dibuat oleh Sunardi, ditujukan kepada teknisi akuntansi, di mana Sunardi memberi instruksi kepada teknisi akuntansi bahwa penyusutan peralatan pada bulan Desember sebesar 1.250.000. Sehingga dengan menerima memo tersebut, maka teknisi akuntansi harus melaksanakan apa yang sudah diperintahkan dalam memo tersebut. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini yang membahas tentang bukti transaksi yang menjadi sumber pencatatan akuntansi. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.